Bismillahirrahmanirrahim. Babul khiyar. Utai bab nerangno khiyar, hak milih. Hak milih terus nobek utawa batal nopo. Ya butuh tetap apa khiyarul majlisi, apa khiyar majlis di anwa'il bai'in dalam warna-warnane jual beli. Kasar sih kaya dene jual beli uang to. Napa bisnis penukaran uang. Jadi mulai riyen ana serofi napa? Serofi itu jual beli mata napa? Uang. Mulai riyen jalan dan karena misalnya ada pedagang dari Irak masuk Medina. Orang Irak yang punya mata uang sendiri, orang Medina punya mata uang apa? Sendiri. Makanya kalau kamu ngaji bab zakat kan ada dinarul Iraqi, ada dinarul Misri, ada dinar apa? Madani. Ukurannya juga selisih apa? Selisih. Mereka dulu ya ada orang yang apa? Serofi yang apa? Serofi. Waktu amilan kau sini to'am bito amin wasalami wa tauliyat yang bisnis tauliyah memberi kuasa wa tasrifi lan tasrek akad sirkah wa sulhul mu'awadati lan sulhul mu'awadah. Memberi walau istaro man ya'tiku alaihi walau istaro lamun tuku sapa wong man ing wong ya'tiku kang bakal merdeka sapa man alaihi alal mustari fa in kulna mongko lamun berpendapat kita jaroina alal qauli kita berpendapat al milku fi zamanil khiyar lil khair soal guru-guru keluar yang negara agar ingkulna jaroina alal qauli kalau kita ikuti pendapat itu jadi ingkulna jaroina ala hadal mazhab atau jaroina ala hadal qauli. Jadi begini ya, rumah lagi kaidahnya ini ada dulu pegang. Ketika salam jual beli Badrun Innova, ya kata salam, Badrun Innova ini berapa 100 juta? Oke 100 juta tak beli. Tak beli ini kan mesti ada masa belum serah barang, apa? Tapi kalimat itu sudah jadi, sudah Badrun tak beli deal. Lalu ketika belum takabut ini, Innova ini miliknya salam apa miliknya Badrun? Enggak jawab saja. Ketika sudah bilang ya ini ya bilang ya ini bilang ya. Loh ya mesti itu tak kira dari murah salam dari nah itu kan khilaf berarti keren kalau ulama. Ya karena ternyata ulama ya khilaf cara pandang ya khilaf. Melihat masih di tangan Badrun dan belum diserahkan ke salam maka itu masih milkon lil Badrun. Tapi melihat sudah iya dan iya itu artinya sehat dan yang dikatakan jual beli adalah sudah ada sifat maka milik salah. Paham ya? Ya salah lagi yang namanya jual beli kan ijab kabul. Tadi kan ada sifat. Sifat sudah iya berarti milik salah. Tapi barangnya mari milik Badrun. Nah, ada hukum-hukum yang mujma' alaih bahwa itu milik salah. Dalam contoh tertentu misalnya Badrun enggak boleh lagi jual ke Ali. Paham ya? Atau Badrun enggak boleh lagi dipinjamkan ke Mahbub karena otoritas bidang itu sudah milik salah. Itu hal-hal yang mujma' alaih dikatakan masih milik Badrun. Tapi juga ada hal-hal yang mujma' alaih bahwa uang ini kan masih disalam. Maka Badrun berhak saja mengikolahkan. Ikolah itu membatalkan. Oke itu ikolah mana apa? Membatalkan. Nah di sini ini terus. Nah sekarang problemnya kalau gini. Kang, Innovane terno Kang, nenggone sedan. Duit jadi nenggone salam. Kemudian setelah iya semua ternyata itu rusak pas dinaruhan. Nah ini tanggung jawab siapa? Nah terus lalu perilakunya baik itu menunjukkan apa? Menunjukkan imdo apa ikola? Misalnya di tengah-tengah itu kok Badrun, masalah Innovaku gue wes santai, gue saulan. Nah, itu kan khas tasarruful malik, apa? Khas tasarruful nilai uang kok sepede itu kan khas tasarruful malik. Itu lama mengatakan kalau ada baik yang gayanya seperti itu dianggap ibtol, dianggap membatalkan karena gaya seperti itu gaya malik. Berarti dia merasa nggak terikat dengan transaksi ijab kabul tadi. Begitu juga salam terus menjadi 1 juta yang dijadikan ke Badrun karena anak Habibi. Lagi rame apa Kang bisnisnya putus, dagangan kain. Tak modali kan 1 juta. Itu kan gaya malik. Dia nggak merasa kalau itu uangnya Badrun. Maka perilaku seperti ini adalah mengatakan ibtol atau ikola. Karena dia masih bergaya kayak. Nah, makanya itu bang. Nah, jadi kita harus tahu bab-bab seperti itu. Di apa? Itu namanya khiyar. Nanti nah terus bon. Kalau wajar. Nah, lalu ada masalah yang menjadi khas. Khas itu jual beli juga. Itu memang mulai dulu agama ini khas kan. Litasawuki syara ila ibti. Jadi syariat itu sangat ingin terjadi kemerdekaan. Di antaranya adalah kalau budak dibeli orang yang masih wali, maka ya'tiku alaih. Ya'tiku alaih. Jadi misalnya saya budak.
Budak Emunah kok dibeli Hasan itu otomatis merdeka. Namanya apa? Dibeli orang sing gak tiku alaihi. Paham ya? Atau saya nyun sewu misalnya dulu kok membeli budak, misalnya ibu saya budak atau bapak saya budak. Itu kan bisa dibeli, setelah dibeli langsung selesai hukum perbudakan. Itu jenis apa? Man ya'tiku alaihi walamistaro man ya'tiku alaihi, beli budak yang kalau sudah jadi miliknya otomatis merdeka karena ada hak wali dan sebagainya. Terus fa'in kulna al-milku fi zamanil khiyar lil bai', berarti fi zamanil khiyar lil bai', berarti masih Innova tadi miliknya Badrun. Au mauqufun atau itu mauquf, fala huma al-khiyar. Wa in kulna lil mustari takhayyarul bai' dunan. Wal khiyar bil ibra' wan nikah wal hibah bila sawa. Karena tadi ya, makanya saya berkali-kali bilang, itu tidak hukumnya Allah dan Rasul. Tapi kamu enggak boleh melawan. Karena itu cerminan hukumnya Allah dan Rasul. Tapi tidak ainnya, tidak ainnya. Makanya bisa dipatahkan dengan at-taradhi apa? Saling ridho. Sampai ada pepatah ridho sayyidul ahkam. Karena tadi melihat yang namanya jual beli itu ijab qabul. Ya ijab qabul segala-galanya. Ketika Badrun bilang, "Bil oke Kang Salam, kamu tunggu 100 juta dari Salam oke." Harusnya kalau sesuai rencana kan uang 100 juta Salam nggak berani pakai karena sudah dianggarkan ke Badrun. Badrun juga nggak boleh tasarruf ke Innova karena sudah dijualkan ke Salam. Dan ijab qabul itu final apa? Final. Sehingga ada hukum baru, Badrun nggak boleh menjual itu ke orang lain. Nggak boleh menjual ke orang lain itu khasnya tercerabut dari hak milik apa enggak? Khasnya tercerabut kan nggak boleh menjual ke orang lain. Ada sih, makanya ada ulama mengatakan al-milku zaman al-khiyar lil bai', ada yang bilang limus. Sono ulama sing mau keliru, mau kok delok sih. Wong ulama mau mikir nakal, nek tunggalin aja apa? Mau kok lihat kondisinya. Mau kok mana apa? Iku mau mikir apa? Kan jelas ya, ingkulna al-milku fi zamanil khiyar lil ba'i au mauqufun falahuma al-khiyar. Wa ingkulna lil mustari itu kan ada, berarti ada berapa? 3 kaul kan? Ba'i lil mustari mauquf. Mauquf ora sampe enduk yang agak tunggal wong ora gelem tanggung. Jawab dulu, agak tunggal, mau delok sih. Malah contohnya yang takrib itu malah parah mana. Ono amat didol salah. Jadi amat kudol, tuku. Di amat itu kan kayak bar. Wah, apa itu tuku dari Badrun Muslim tuh. Cah, tak rasane sih kan. Lah iku jago irtol. Karena terus salah terus di sini. Oh, mau kok bapne. Ini anggap steril iki. Mau. Nah, di sini parah contohnya malah elek dadi. Wakada ada tuh tawa, hibah sing ada tuh tawa, ibadah tawa. Hibah tapi sami mudah-mudah. Kalau salam mirip kayak buah ning wong belah ya. Jadi nita ini, jadi buah sopo ini nita ini. Iku secara sosial kok wong iku gak buah, wong diancam. Hibah, gayane hibah itu prakteknya ono dadi tawa, karena anak orang dilakoni timbal balik ayo. Masalah. Wasyuf awal jar wa musa kawasita bilas. Wayang koti ulan jadi ingki tok apa khiyar kita khayuri kelan milah. Milah biaya taruh gambar untuk milah sapa wong di mau ing ditumbul. Jadi misalnya tadi rumono saya ben sampean ngerti. Nanti fikih itu bacanya gampang tak bantu. Ini sampean rasul-rasul masalah. Dalam konteks Innova tadi misalnya Badrun dibilangin gini. Kang, delok-delok sik lek Kang nak menoke kecewa, kita akeh hak khiyar dari Salam. Enggak Kang, aku ora khiyar wis yodit. Aku tahu nganggo Innovamu. Berarti Salam menggugurkan hak khiyar. Tapi hanya Badrun. Kang tak pikir-pikir sik. Ya sudah, Salam sudah tidak punya khiyar, tapi Badrun masih punya hak khiyar. Atau dua-duanya punya hak khiyar. Misalnya, iya Kang nak bertolong dino ngono piye putusan final. Yo. Ya sudah berarti khiyar sampai 3. Nah, kemudian dalam kalau sudah takobut itu Innova sudah diserahkan Salam, uang sudah diserahkan Kang Badrun. Itu dealnya itu nunggu tafarruq fil majlis apa? Kira-kira Salam sudah bawa Innova itu balik kanan, kemudian simpen duit yang lemari. Ini kan juga ada tafarruq fil majlis. Nah, kalau khiyar itu masih ingin berlanjut kata Rasulullah, saya ulang lagi. Kalau khiyar itu masih ingin berlanjut dengan Innova sudah kamu balik, Salam harus bilang gini ketika salaman. Kang, oke, kita deal tapi la khilafah. Harus ada jaminan tidak saling khianat, tidak saling merugikan. Ternyata betul, misalnya Innova baru dibawa ke 10 kilo, nagat. Badrun lagi ngitung duitnya, jumlah suwek-suwek. Ada duit palsu, duit mainan. Makanya khiyar itu sabata di isbati syar'i. Khiyar itu tetap karena isbati syar'i.
Karena potensi kecurangan itu di mana-mana itu tinggi. Makanya kata Rasulullah, jika kamu jual beli, kan ceritanya gini, Rasulullah di dalam dilapori orangnya, Rasulullah saya beli ini kecewa gini, tapi aku ora berkutik kowe wis deal wis final apa? Tapi ngendikan jika kamu jual beli fakul la khilafata, kamu la khiyar terus bilang apa? La khilafata. Jadi intinya ada komitmen ar-raddu bil apa? Ar-raddu bil. Tapi tentu syariat harus batasi, misalnya maksimal 3 hari ya. Karena kalau enggak nyancang orang apa? Nyancang. Ketika masa khiyar itu terserah, ada yang milih khiyar berarti dia khiyar, ada yang milih luzum berarti dia luzum. Terus falawis taro mongko lamun milih sapa ahaduma salah sijine wong. Wis takoto mongko grup hak wa bagi hakul akhar. Ya jadi syariat membiarkan siapa yang punya hak. Ya mungkin toh, mungkin yang ini namanya. Ono wong itu kesemsem banget. Misalnya saya penggemar burung, apa sih lagi tren murai batu. Saya itu pengagum burung murai batu Ali. Tentu saya ditawani khiyar, Gus mboten khiyar yen. Enggak, aku kepengen. Biasanya yang lebih kepengen kan enggak pakai hak khiyar, suka luzum apa? Tapi ya Ali yang karena masih mencintai burung tadi kan bilang sik kalau pikir-pikir yen biasanya. Jadi mungkin apa? Mungkin yang satu milih luzum, yang satu milih khiyar. Itu kan tingkat kesenangannya apa? Misalnya orang wong mau tuku mobil kan milih enggak khiyar dia ketika diiyakan sama baik. Karena sebet ingin punya mobil itu, apa? Paham ya? Makanya mungkin sekali apa? Yang satu milih luzum, yang satu tetap milih. Ya, karena tadi tingkat kesenangannya beda. Paham? Misalnya sing duwe murah rapati kepengen ngedol, sing iki kepengen nuku. Ini kan mesti milih luzum ketika transaksi gitu. Yang ini tetap milih. Iya. Mungkin sekali. Makanya mereka ada surah seperti iftaru ahaduma ya saqata hakku wa baqiya haqqal akhar. Kemudian khiyar habis lagi wabi tafaruqi lan kelan pisah di badanima kan badane bae lan mustari. Kalau tola moko lamun suwi apa muksuhuma menenge bae lan mustari apa ma to ngatik sapa bae lan mustari. Watama saya lan jalan-jalan sama bae lan mustari. Mana jila ing grobra tempat damel khiyaru. Wa tabaru kita faro apa alurku. Ya tentu yang dibutuhkan pisah ya menurut urut. Nisbate tuku Innova kan barang mewah, apa? Barang mewah. Tentu tafaruk ya sebalik kanan, Innova jadi starter dibawa pulang, berarti luzum, apa? Luzum. Tapi nak barang sepele misalnya tuku pulpen, regane mau 3.000. Terus kalau Abdul guys metu kau main masih ojek ning latare, ya wis luzum, trimo apa? Misalnya tuku gedang goreng kene warung. Terus mbok mak-mak ngene terus mbok preteli. Iku ya wis luzum, jatuh cek samat. Padahal tapi gue preteli, terus gue mangan tuh itu, otomatis apa? Luzum. Ini tadi KPU urut, lalu nak tuku pesawat, lalu cuma ya tahu ya, tahu ya karena setelah dibawa dari Boeing, masih dibawa ke Jakarta, terus tim teknisinya baru ngecek macam-macam. Gimana jadi enggak? Saya jadi cek. Ya pokoknya luzum itu yuk tabur apa? Walau mata lamun mati sapa wong fil majlis ing dalam majlis au junna ta idan sapa wong falaso intiqalu khiyar ilal warisi maring waris wal wali lan wali. Ya ilal waris itu nisbat kalau yang transaksi bapak, paham nggih? Wali kalau yang transaksi anak. Misalnya kayak saya transaksi kok kemudian saya mati di tengah-tengah, mungkin waris saya ya bisa karena dewasa. Tapi kalau dibalik pihak transaksi kalau dia ada masalah ya diteruskan walinya. Itu tinggal wali dan waris itu kan udah istilah wong Arab. Kalau bapak diteruskan anak, diteruskan waris istilahnya ya. Kalau anak diteruskan bapak, istilahnya diteruskan wali. Itu istilah saja, Bang. Istilah saja. Walau kana ja'ala muntana sapa wong bertiktokan sapa wong kita faruqing dalam bisa fasih dalam fasa. Qabla sebelumnya iki tafarruq ketika moko dibenerno apa nabi sing anti sing nafekno perkara iki. Mergo ida stamal muftadi wan nabi kudiman nabi. Ya jadi nabi itu sing ora orang ngono, pokoknya sing bangsa munamuni orang itu dimenangno. Karena dianggap agama ini normal dari titik nol kembali ke titik nol. Makanya al-qaulu shahibil ya, kami al-qaulu shahibil ya. Jadi karena sama-sama keliru semua, ya sudah dikembalikan ke titik nol. Titik nol misalnya gini, saya hakim. Badrun ini, Gus Innova itu sudah dibeli salam 100 juta, tapi dia nggak ngaku. Padahal barang sudah saya kirimkan ke sana, banyak Madura, Sedan itu habis banyak. Dari salam, enggak, saya bilangnya beli 90 juta, tapi dia mengklaim kalau harga itu 100 juta. Kan mungkin seperti itu. Jadi Badrun sampai ngelepas Innova karena dengernya klaimnya 100 juta. Salam Miani ternyata dengernya dia pas binego ada potongan 10 juta.
terus konflik. Kalau kita jadi hakim menang nanti, menang Badrun itu salah. Foto kotor ya, maksudnya nak ngalano muduro di bacok, ngalano kayak salam di sandet misalnya, milih. Itu jadi hakim, ayo menang nanti. Berarti ini kan ada ittifaqul bait. Sebenarnya sepakat jual beli. Sepakat kan? Cuma Badr mengklaim 100, sing sitok ngeklaim 100. Tapi kan semuanya sepakat. Ya, maka hakimnya tinggal tanya saja. Dibayar tidak nol. Lah misalnya itu saya mulai aku didadakan ora terus. Gak situ yo cangkeman ngono. Misalnya saya saran yang orang, misalnya situ satu situ juga itu 10 juta ya kacek. Karena tak ngopi puluhan tahun 10 juta. Ya gitu aja ya sudah dikolahkan saja. Dibatalkan saja. Kok robot yang dia amal-amal ya. Makanya hakim itu kalau sama-sama ruwet kembalikan aja ke Nabi ke titik nol ke yang bangsa Rasido karena ini ruwet. Jadi agama enggak mau ida sama al-muqtadi wal ma'na gimana. Jadi karena Nabi ini nanti mengarah ke titik asal usul dan itu artinya titik nol apa? Titik nol. Jadi misalnya ada suami istri lapor kita tidak tahu. Kalau itu bojone yang dari Selana, dari itu. Yo kok aku bojone tapi istri pegat dari Selana. Orang suka kurang megah. Ya agama saja berarti sepakat orang ini berjodoh. Misalnya ada rondo, seperti ini dua lanangan terus mengklaim kalau itu suami istri. Kita mau suudon gak diajari guru-guru kita kon suudon. Aku suudon kok goblok banget ora rasa usulnya kok percaya nak. Itu suami istri. Ternyata perdebatannya misalnya sama-sama sepakat nikah. Apa sih? Cuma sing wedok mengklaim jadi pegat, sing lanang bilang belum. Ya kita gampang saja. Berarti nikah itu sabit. Kita soduk ihimah. Nikah bila sabit, kita soduk ihimah. Semuanya ngeklaim kalau sudah nikah. Sementara kita tahu tolak itu hak zauj. Ya tolak hak zauj. Dan Zaud bilang enggak. Ya sudah berarti al-aslu adamu tolak. Nah, kalau kamu ingin jadi hakim yang baik dan ini masih dikonfirmasi, sebetulnya ketika ini ngeklaim jadi istrinya, itu masih ada orang yang lebih kuat ketimbang suami, yaitu wali. Karena jadi nikah enggak itu otoritasnya. Makanya dalam fikih diterangkan, jika semuanya sepakat nikah, maka anggap saja nikah. Kita setuju. Tapi kalau suami bilang nikah, istri bilang enggak, maka konfirmasinya jangan ke ini, jangan ke ini, tapi ke wali. Karena wali itu muncul nikah. Otoritas ijab kabul adalah di wali. Itu jelas aturan fikih itu jelas. Nah kalau misalnya jumlah kabeh itu gimana? Ya kan? Karena ada al-aslu al-aslu karena asli dari semua alam ini, semua transaksi kan nggak ada. Hubungan Badrun dan Salam. Ini ngeklaim gini, ini sanggup aja zaman Romono jual beli, zaman Romono negosiasi, zaman al-aslu apa? Al-aslu. Laguma faslun. Laguma tetap kedua baik dan misteri. Wali ahadi masa kuliah itu syarat di anwa itu dan semua warna nikah. Ila istarota kecuali yang bersyarat nopo al-qabdi tompo langsung di majlis yang dalam majlis dari gawian koyo jenis ribawi wasalamin dan sebagainya. Jadi boleh transaksi khiyar itu kalau tidak ada syarat takobut. Tapi kalau jenisnya barang ribawi yang disyaratkan apa? Takobut maka tidak ada khiyar. Karena apa? Berarti khiyar yunafi syaratot takobut. Jadi awal wajib takobut oleh khiyar. Nah oleh khiyar kan tidak sido takobut. Wa innama yajizu. Kalau suara kuat wajib muamalat dan usra awan-awan lelet malam mikir muamalat dan ada nggak stres ya. Kok enak foto-foto ngaji swarga ngaji ngantuk swarga apa lah tetap insyaallah baru kayak dulu kiai ibadah kok kepenaan loh. Iku nak wong awam ngono pantes calon santri calon kiai ngono sembrono haram. Wong agama iki kaum ya tafakkaru nek kaum ya ora ana ning Quran iki kaum ya namun ora. Oh gegeman kowe santri gegeman dem dine Abu Bakar ngomong toreko. Ngaji ora paham lah ganjaran. Lek wajah kiai. Salaman tok ngeblokno dosa. Terus kabeh kegiatan salaman mbek kiai, ceblak-ceblok dosa. Malaikat ora kena dibodoh kok enak salaman tok dosane ceblok. Ngono. Kowe nate ono tamu aneh ya model wong-wong ngono. Kok kan rapati seneng salaman. Salaman ya anu tegir. Salaman iki yo ngeblokno dosa. Gak aku kodho malaikat tak pengen nyeblokno. Ini berlebihan kan, santri ora pantes.
Hubungannya santri dengan kiai itu ya ilmu, murid bimbingan. Rasulullah itu masyhur kalau rawuh di masjid perasaan sahabat yang ngaji. Semua riwayat sepakat hadis Mustafa ya Nabi kadang salaman kadang enggak selalu ya umumnya enggak. Ya umumnya enggak. Cuma kadang disifati secara umum di madaih kalau ketemu orang salaman, tapi itu sifat di kitab madaih. Jadi kalau di hati-hati ya enggak, ya biasa aja. Ya biasa. Apalagi guru-guru kita, tahu kita komodok nih sekarang Mbak Mun, salam itu beda perainan itu gue ramet dia, enggak. Karena salaman sunat terus saya Mbak Mun aku bermulan, santri saya gue tiap apa ngaji, pulang mereka rontek gue, salaman, orang berdosoan, apa? KPU di ilmu ini, apa? KPU di ilmu. Begini misalnya masalah B, pertanyaannya B selalu begitu. Nah, kemudian zaman Nabi Sugeng itu mesti ada orang itu nggak punya uang, boleh orang di sini nggak uang, karena ingin barang tapi nggak punya uang, apa? Mau tidak mau kan kredit, tapi dulu tentu bahasanya ada kredit tanjil nyicil. Mari bahasa kredit saya identik sampai nambahi harga, paham namanya apa? Saya muni kredit itu kan identik nambahi harga, karena kalau cash 2 juta, kalau kredit 2 juta 400. Lalu aku bingung nak nerjemah tanjil, jadi goblok. Lalu ulama saya iklim apa yang nerjemah nyicil uang ra paham. Nanya bagi kredit dikira kita menghalalkan riba karena agar muni kredit maknanya mesti naik. Mesti naik kan? Kayak ikut kredit bola pecah ning narukan ning wong desa-desa kan kredit kabeh wifi ya kredit. Apa? Bola pecah ya kredit mak-mak itu. Pasar ya kredit, HP kredit. Bola bojo bola kredit ora. Nah. Sajane agama itu mudah. Agama itu kepinginnya itu gak ono hubungan. Tapi jika baik itu ingin gak rugi, ya boleh. Tadi seperti yang saya ceritakan kemarin di Bank Muamalah, baiknya itu clearkan apa? Clearkan. Kemudian mustari beri hak tanjim apa? Hak tanjim. Nah, itu udah lebih halal, lebih. Jadi misalnya gini ya, saya punya sepeda motor mau dibeli Ali. Terus sepeda motor harganya berapa? Ya 7 juta. Aku muni 7 juta wis mek badi karena saya kulaan 5. Jadi aku muni 7 juta mek badi 2 juta. Sah enggak? Sah kan? Aku mek badi. Ya sudah tersali karena enggak di duit lalu terus saya bayar per bulan 500.000. Ya sudah 500.000 dibagi 7 juta berarti 14 bulan dan enggak akan pernah ngelangkai itu, apa? Karena ngelangkai itu kan berarti riba karena kalau riba kan berarti per bulan dikasih berapa selama belum lunas terus sak bunganya. Ya, itu enggak, kalau tanjim itu enggak, apa? Enggak. Makanya Bang Muamarat kamu kritik kayak apa ya ada sebagian akadnya yang memang Islami. Cuma karena tadi namanya dari pengembang karena misalnya masarkan 1 miliar, kalau terbukti orang sama beli dari bank tadi 1,2 miliar dikira itu riba, padahal enggak. Dari Bang Muamarat melunasi 1 juta berapa? 1 miliar. Kemudian bank ini ya sudah miliknya bank, terus ketika Ali menghendaki rumah itu akannya jual dan bank ya tentu mek badi tak jual ke kamu 1 miliar 200. Cuma kamu bayarnya nyicil. Ya tapi enggak pernah ngelangkai 1 juta 200 berarti pihak bank itu kan jual beli kan tidak kredit. Mana kayak darahnya ngiritin teman-teman juga kadang setuju teman-teman ya kalau berusaha ya kayak nanti kayak zaman akhir pokoknya mau sudan haram sudan bodoh itu paling rumusnya ya zaman akhir sudan haram sudan bodoh. Aku misalnya kon khusnudon gue ini ada tuh boleh ilmu saya itu turunnya nggak ngaji ada nih. Nah sesuatu yang jadi identitas itu yang sering apa yang kadang-kadang sering. Codong pasangan ngaji itu kan mau berang jam bersubuh 1 jam setengah, 1 jam setengah, mau 4 jam setengah. Padahal sedino 24 jam. Tapi enaknya pangeran itu ngono darani pasangan. Asline kan yo ora ngomong 4 jam setengah sampai 24 akan gitu. Ya kayak nganggur ya kan. Pangeran wahabi yang ngono darani ngaji. Tapi antara pangeran. Sebenarnya kan identitas itu kan jumlah mayoritas, so? Itu lagi sah jadi identitas. Ini minoritas tapi jadi identitas. Mereka yang sarang ini ngaji, aman, apa? Paham gitu, dan sampai ngerti. Jadi hukumnya pangeran itu beda-beda. Jadi Allah ngalap. Makanya kalau kamu tidak menghalalkan bek seperti tadi, berarti kamu kayak orang kafir, nganggap itu riba. Padahal kritikannya orang kafir gaya Islam ngaram riba. Riba yang boleh badi, bek yang boleh badi. Tapi Allah dawuh wa ahallallahu bi'a. Jadi tadi ketika aku misalnya bikin lembaga keuangan, ya saya bikin lembaga keuangan. Saya punya uang cash 10 miliar, saya punya uang cash 10 miliar. Nah tentu di situ terkenal kalau Innova harganya 100 juta.
Terus ya itu tadi Ali kepengen kredit Innova. Kreditnya ke saya. Kalau betul saya muamalah ya, kalau betul saya Islami caranya gitu. Saya nelpon yang punya dealer. Pak, Innovanya harganya berapa? 100 juta. Oke, kirim ke sini tak bayar cash. Jadi Innova kan milik saya 100%. Apa? 100%. Aku bilang ke Ali, ini Innova milik saya mau ngelepas kalau kamu beli 110. Paham ya? Berarti akan nyoba bagi 10 juta. Dan Ali ya nggak pernah kena bunga ya dia, malah kena keringanan. Terus untuk Innova bayarnya mau nyicil. Nah, dia milih nyicil kali 10 juta per bulan. Terus ribanya di mana kalau memang benar-benar seperti itu ya? Dan nanti kalau benar-benar bayar 110 juta ya selesai Pak. Selesai. Enggak pernah naik-naik lagi Pak. Enggak pernah naik. Nah, makanya beberapa direktur bank muamalah itu kan disertasi profesornya kan ada yang di UI yang bagian muamalah. Ya saya kenal, saya kadang ikut ngedit. Ya saya bilang gitu, kalau yang karuan jual beli ya mesti sah. Aku yang ngambil menembak, mana karuan riba ya sah, karuan jual beli ya sah. Lah bedanya nih ya raro nggak pernah pakai bank. Tapi ya tadi yang halal, yang haram ya. Tapi untuk yang membedakan memang banyak yang baik. Nah kenapa? Makanya ketika saya tapi bukan promosi bank muamalah enggak, karena yang bodoh ini ya banyak. Tapi ya oknum. Ketika Indonesia kolab 9 berapa? 98 kolab. Itu bank muamalah paling tidak kolab karena nggak ada penggelembungan uang. Memang kan kalau kelebihannya baik kan real apa? Iya. Real. Kenapa nggak bangkrut? Ya karena real. Kalau transaksi jual beli itu kan real. Real itu ya ada barangnya, ada uang. Beda dengan transaksi riba. Rentenir itu ngerasa juga kadang hakikatnya rasa juga karena rentenir ini. Misalnya aku bos rentenir, duitku diutang salam 100 miliar, mungkin enggak percaya kalau juta rentenir amatir 1 juta. 1 juta salam raiso bayar bayanganku berarti maiki jadi 1 juta 100. Paham ya? Mai terus Juni jadi 1 juta Ramadan, Juli 1 juta dolar. Padahal hakikatnya uang saya itu tidak tambah. Padahal saya akan salam itu banyak. Mulai Muna, Badrun, Aksan, Habibi semua bawa uang saya. Baru kan kadang ngitung. Kalau 1 juta aja jadi 100, yang kredit saya itu 1.000 orang. Berarti 1 bulan tambah berapa? 100 kali 1.000. Berapa? 10 juta. Hah? Enggak. Yang kredit seperti saya seperti itu 1.000 orang. Semuanya bunganya per bulan 100 ribu. Berapa? 100.000 kali 10 juta kan? Jadi bayanganku uangku tiap bulan itu naik 10 juta. Bulan kedua 20 juta terus. Ternyata Habibie dekati pilot, salam dekati pilot, Munawis siap terbang di Taiwan dulu, Badrun siap nak ditagih berduit, pokoknya duit terus. Nah sebetulnya itu kan, makanya mungkin sekali bangkrut gampang saja, sekali ini khianat atau bangkrut atau menipu dengan mempilotkan diri. Sebetulnya ketika saya menghitung uang saya masih sebanyak itu kan gelembung, apa? Gelembung. Karena nggak ada transaksi sebetulnya. Makanya paling potensi bangkrut adalah ekonomi rentenir. Nah tapi karena orang itu melihat bank-bank itu juga darah tidak kata siapa. BCA itu sama kali juga itu ganti pemilik berapa kali, apa? Ganti pemilik berapa kali. Di Amerika pernah geger itu yang bank terbesar di Amerika bangkrut. Ya karena tadi sekali ini ada orang nakal. Nakal itu ima nggak serius bisnis atau ima tadi apa mempailatkan apa diri macam. Nah beda dengan transaksi real. Transaksi real gini, Ali itu benar-benar bawa Innova saya. Dan dia saya benar-benar jual beli dari dealer untuk duit 1 juta. Jadi dealer bisa tasarruf ya karena punya duit 100 juta ya. Ali ya duit Innova teman. Saya ya dibayari Ali. Ini semuanya real. Kalau kredit itu enggak. Nah sudah, ini tak teruskan lagi yang rentenir. Ketika aku bayangkan 1.000 orang tadi tiap bulan uang saya nambah berapa? 10 juta. Terus duitku ningkat entek namanya karena wis beredar di masyarakat duitku entek. Saya ngambil lagi bank langsung 100 miliar. Dihitung bunganya sak bulan ternyata hanya 7 juta. Aku cek wani. Karena saya bayangkan uang saya tiap bulan naik 10 juta. Terus ini ada kredit nilainya hanya 7 juta. Masih selisih. Nah, makanya rata-rata
kreditur desa-desa ngono juga perbankan pensiunan bunganya hanya misalnya 2%, dia membungakan ke masyarakat 5%. Kan biasanya gitu kredit gitu. Karena logikanya seperti itu. Ya, tapi yang enggak mereka sadari ini itu angin kabeh. Angin. Nah, bank juga gitu ketika wis ono kredit nah. Kayak dealer misalnya karwan ono kredit beda motor apa. Dia juga ngambil. Makanya kalau dalam ilmu ekonomi itu mobil itu penjualannya laris, kalau kredit bank itu kan rendah. Karena prakteknya kan belinya di bank. Iya, prakteknya dealer kemarin atau suka atau suka atau penelitian jadi. Nampol Pak Kalong. Makanya kalau penjualan mobil nah itu artinya suku bunga bank itu rendah karena tadi orang beli mobil karena uang dari bank. Lah, dealer ngelepas mobil dengan uang DP yang sedikit karena sudah dijamin bank. Semuanya kan tumbuhannya di bank. Makanya kalau di Amerika orang nunggu relasi dekat atau dekat suku bunga ringan, berarti nanti akan ada transaksi besar karena semuanya itu bergantung bank. Kita di rumah kredit mobil. Tapi problemnya yang real itu nggak ada. Produsen mobil bisa bikin mobil ya karena uang bank, dealer bisa melepas ya karena dijamin bank. Masyarakat gayanya kelar tuku ternyata ya dijamin bank. Itu kan gelembung semua. Makanya potensi bangkrut itu tinggi. Makanya ekonomi dunia itu nggak akan baik namanya selagi masih baik. Tapi ya gaya terus. Misalnya ada pangeran, gaya-gayaan propos ya so gaya. Tapi aslinya nggak pernah sehat dunia. Orang mungkin sehat, orang sehat ya nggak akan. Karena ini kan digerakkan oleh gelembung-gelembung ini. Ya sudah ini memang dunia seperti itu. Ya sudah. Nah, bandingkan dengan meskipun kecil transaksinya real. Real itu ada barang, ada uang, ada barang, ada uang, ada barang, ada uang gitu. Nggak pernah kemana-mana. Jadi yang ngeri dengan, kalau kan di kantor kata rasanya. Ya karena saya memang peneliti, kalau lama, hampir 2 tahun juga di situ peneliti ekonomi Islam. Ya kalau senang dari segi itu kan, kalau tak punya kepentingan lainnya senang karena itu apa? Itu bedanya bahwa halal ya. Kira-kira kalau riba itu real, ya kalau riba itu banyak yang apa kalau B itu apa? Real, kalau riba itu fiktif seperti. Karena tadi pikirannya ranten dari ketika duit gawang ngakeh pikirannya mudah. Padahal di lapangan bisa ada yang bangkrut, ada yang mempilotkan diri, ada yang niat ngemplang, ada yang niat lari. Coba kita menangi Bank Bali, akhirnya apa? Hilang kan? Banyak bank yang hilang. Ternyata bawa berpikir lari ke mana Cina, kemana? Kalau yang dikit-dikit yang ngomong bareng tua ke bareng dulu, mirip orang. Malah penak menak. Apa? Penak menak. Besar kalau tahu. Karena kita itu senang hukum Islam, meskipun kita tidak pernah Islami secara status, tapi hukum Islam itu sendiri. Jadi pertama ada kredit zaman Nabi itu Usama. Usama itu kepengen beli kuda, ya kita tahu Usama itu figur Rasulullah. Usama bin Zaid bin Harisah. Nabi itu nggak Usama itu sebagai budu, jadi Rasulullah itu luar biasa. Padahal Allah sudah membatalkan taban ini, taban di Zaid, ini Zaid bin Muhammad. Yang kedua, kenapa kedua? Hukum tidak anak angkat mulai aku dua kok, hati babi juga, sing alim-alim begini. Wong kok sopannya. Hati babi sing alim begini, saking versi anak Nabi itu seneng itu. Wah, ini anak itu jenenge Zaid. Ini bakat hati babi sing alim-alim. Zainal Abidin dia anak yang jenenge Zaid. Songko Hasani yang sing jenenge Zaid. Mana nyaman kalau firqah jenis Zaidi ya, nah kenapa Sayyid Ali anak-anak itu jenis Zaid? Mereka tak baru enggak bisa Zaid itu figur Rasulullah. Mana yang si Anu jenis Zaidi ya, itu yang Zaid benar. Jadi tapi nasi dari Indonesia nasab karena Ja'far Shadiq bin Sayyid Bakir bin Ali Zainal. Jadi sebetulnya ada beberapa saudara yang namanya Zaid. Zaid ada Musa Al-Qadir. Mana ini aman orang firqah Zaidi ya, teman ngaji firqah kan orang firqah Zaidi. Yang saya kagumi satu, mereka itu Habib, putunya Nabi, putunya Rasulullah, tapi saking adabnya itu kan niru namanya Zaid yang dulu terima anak pungut, anak pungut. Jadi kemana jenenge beliau-beliau itu dikatakan Zaid, yang dulu anak pungut. Terus Zaid itu dia anak jenenge Usama, sama itu bocah paling sahasan ketika Nabi ini paling jadi dia mungkin itu anak zaman yang Madinah kan, ya zaman apa itu Mekah. Singkat cerita
Usama ini kepengen jaran bujang, karena jaran dulu kan nggak motor, kalau nggak punya jaran kan nggak fleksibel kan mau kemana-mana. Dan aja enak jaran di bawah sepeda motor zaman itu kan rata-rata aspal. Misalnya kami melakukan waktu pecah kan malah iso, jadi gelem butuh jaran kan. Nggak cerita saking diset. Jadi ya kayak putu nih. Usama ini juga putu Nabi, makanya masyhur gula kopi, masyhur coba kan anginnya uang gula kopi. Di Nabi itu senengannya itu mangku sama Mbak Hasan. Si Hasan kupandang resik, sing sama wireng elek. Ini sahabat apa dia main cek. Enggak Nabi, ono kok main cek baru ngerti arah itu. Lagi saya Aisyah kan ngomong itu. Ngomong itu sekunane kuno cikian loh. Itu nak usah mah ngumpul, itu sing ngisi nah. Pertama Aisyah tahu jalan di kongkon. Nah ini sisi nah. Dari Aisyah. Aku itu muni mau mergo kemuliaan Usama, tangan tuh tak bonisi. Beliau Usama malah dipilih pangeran, malah tangannya Nabi, malah lebih mulia. Ini Aisyah itu tambah mangkel, tapi ya mangkel apa? Mangkel basaria tentu ini enggak ngurangi derajatnya Sayyidah Aisyah. Maksudnya beli dene tak sisi aku is kemuliaan, aku garwane malah di sisi saking saya gitu. Nabi ini sama, itu tetap mana masyhur apa buku-buku tentang Usama baru Hibbu Rasulullah kesayangan Rasul. Ini Usama bin Zaid ini Usama. Saya singkat cerita, saking akrabnya dengan Nabi itu kadang untuk ujaran ya dolanan yang main Nabi ning daerah asli kau tahu ning daleme Nabi. Kang rene Kang, aku pengen tuku ujaran piro ngene. Nah cara bisa delok Gus ngono apa tapi ora kan ana Gus. Terus juga itu peragen ya. Nah singkat cerita tapi duitku kurang ya. Ulang Arab ya, ulang Arab. Terus penting sejarah enggak naku saya ulang Arab cara lagi ya kredit tanjim. Nanti dirang sambil kamar Nabi ya Usama. Urip kok maksud dari jauh-jauh kowe ora kecancang terus. Nek ora kelar ya ora usah putus saiki, ben aja duit lah situ. Dan itu menjadi ajarannya Nabi tadi. Sangat mengajarkan yaden takobi dan apa yaden takobi karena awal dari riba itu nasihat, nasihat. Karena tadi semua baik yang pengalaman pasti menasihatkan itu tetap nyuwun sewu menyelipkan ziyadah. Apa? Menyelipkan ziyadah. Karena dekne ngitung nak ngomong bayari setahun kok aku regaku kaya rega cash aku rugi. Makanya setiap awal-awal riba mesti awalnya itu karena nasihat. Gak bisa riba tanpa nasihat. Kira mungkin dan namun misalnya wong kok riba ini dalam duit cash kan ramu nggak mungkin. Jadi riba mesti memanfaatkan nasihat. Jadi mau ambil zadal ajal, zadal ajal. Terus Nabi menutup pintu nasihat. Tapi ya tadi, dia wae faktanya akeh wong ora di duit. Duwene duit iku engko-engko. Akhirnya ya mulai tanjim. Ya, tapi kepinginnya agama itu rego pokok di depan supaya enggak nambah kemana ada batas akhir. Ada batas akhir. Mau misalnya inovane kamu amalat tadi 10 juta ya sudah itu batas akhir. Paribasane kreditnya macet melangkai 4 tahun ya tetap segitu. Bukan zadal ajal, zadal den. Paham ya? Menane tetap beda. Nah, kowe nak raro bedane bang ambek badi, berarti kayak wong kafir ketika ngritik innamal bai'u tetap Allah juga ngendikan apa wa halal bi'a wa haramal riba. Mikir ngene iki ben roh, tetap ana bedane bek kalian apa? Karo riba. Waktu sabulan den hitung salah satu ayam nalak di sange akad wa kila min tafarruq saking kata. Yen hitung akad apa kata farruq? Ya kok tak faruk nih. Ngakak ngomong ijek ngopi dari sitok ning kono terus piye. Wala daru te sing azar kok ana sak temne kelakuan ing kana lamun ana apa alkhiyaru lil bayi. Kedue bae. Famil kul mabi mongko lha iki nak kaul iki bener. Iki bener wala dar. Mulai mau muni ngene bar mbah mau malam di mau khilaf lil bae kita muni apa? Lil mustahri kita muni mau kok. Iki bener nah iki wala dar iki. Malar wis bener. Wal azaru te sing adar ngene ana sak temne kelakuan ing kana lamun ana pal khiar kok lil bayi kedeba ya famil kul mabi mongko kepemilikan barang sing didol ya lahu total kedue wae bae manane malikul awal apa nggih. Jadi misalnya Badrun ambek Salam sing salam ngobet kepen tuku inovane Badrun kan saking ngebete kan menggugurkan hak siarnya apa ngos ngebet apa sing Badrun iki mikir-mikir iki Innova kelangenan terus cek mikir-mikir pokoke dekne muni khiar. Tentu kalau dia khiar ya sudah ketika Innova ini kobong
Paham ya? Kobong atau rusak atau ono afat apa ya tanggung jawab Badrun penuh karena ini masih miliknya Badrun penuh. Ketika nyilehno ning ali ya sah penuh. Ketika nderekno kiai ya sah penuh. Ya, tapi nek wis wae iki wae salam nyilehno wong ya dosa, wong ra wae kok disilehno kan gitu. Semuanya kan ini punya efek secara fikih apa? Kan jadi ingkanal khiyar lil ba'i familkul mabi' lah. Wa ingkana lil mustari kalau khiyar itu adalah mustari ya falahu. Ya falahu karena baik sudah lepas. Jadi misalnya gini Badrun buangan butuh duit, malah Badrun sing rayu ning salah ayo Kang dadeni Kang Ustaz dadeni Kang kok tak terno. Badrun ngempet supaya nang terjadi penjualan. Berarti dia kan sudah melepaskan mabiknya 100%. Paham ya? Sing salam terus Kang tak pikir-pikir duit 1 juta lu ya ora akeh. Iki kudu ngompolok pitik pirang desa kan. Nah karena Badrun ini sudah melepas hak khiyarnya, maka muddatul khiyar mabih itu malah miliknya salam. Jadi wa ingkana apa lil mustari falan. Wa ingkana lahu ma fa mauqufun. Nah terus padha mikire karuan mauquf apa? Terus fa in tamma mung kelamun sempurna apa albai wakat be. Ya bana mongko pertelo pak ana sak temre mabih lil mustari karuan min finil akdi dimulai dari akad. Jika dari transaksi tadi terbukti ijab qabul deal, berarti nova total ya salah. Ya bana anahu lil mustari min finil akdi. Wa illam yatimal ba ternyata ada masalah ya valid ba berarti tetap seperti semula. Paham ya? Mana itu mriki yo Malik. Karena situ adol kan gampangnya bahasa. Hakikatnya kan gak baik, ora sido ngedol. Baik itu gampangnya bahasa. Kalau sini kan hakikatnya ora baik, ora sido kok darani baik. Cuma mulane bahasa ora iso makili hakikat mergo. Bahasa itu gelem ora gelem kan. Jika baik tidak terjadi maka miliknya baik, miliknya penjual piye ora sido. Itu mak mau gak mau kan diistilahkan itu baik. Tapi sebenarnya kan tidak pernah baik ora sido. Makanya itu resiko bahasa Imam Ghazali. Ada wong keliru mergo korban bahasa. Makanya bahasa harus dianalisis sesuai muqtadul halal. Maksudnya valid baik mongko wong sing tau niat ngedol. Tapi saiki hakikate ra sida pengedol, wong ra sida. Ya ta. Tapi cara fikih tetep dibasakno. Baik. Ono anekdot ning fikih. Ono wong salat. Ya tak arang kita sik. Nek iso jawab ya berarti salat boyong gak apa-apa ya. Buku pondok gak apa-apa. Wong ketika takbir, misalnya Ali takbir, maksud takbir, Allahu Akbar terus maca Fatihah. Jenenge Ali ku musolli dalam musolli. Jawab. Musolli dalam musolli. Kira-kira haji berarti rahat atau coba yang berarti orang alim. Lah sing darani musolli kok. Wong sing salat kan. Sing darani salat itu diakhiri apa? Salah. Jawab. Lagi kan rong akhirnya salah. Ayo musolli to. Orang musolli kan man shalla sholatan wa inna ma sumiyati sholat ba'da an futihat bitakbir wa muqtatama taslim. Ya jawab nak. Ali ini ku takbir musolli ya. Ya, sorry bosan. Oportunis sih. Kan kita alano dulu. Apa? Bisa kata-kata ini. Nah, itu kan bahasa. Jadi ya sudah seperti itu. Resikonya bahasa kayak tadi, khiyar kanggo mustari, khiyar kanggo baik. Nah ini sebetulnya itu ketika sudah milik mustari namanya tidak mustari, sudah malik kan. Ketika dibatalkan namanya sebenarnya tidak ada baik. Ya memang malik awal apa? Ketika batal namanya baik atau malik awal? Malik awal, artinya namanya tidak baik. Saya ulang lagi. Ini cerita Imam Ghazali. Jangan sampai kamu jadi korban bahasa. Misalnya Ali sholat baru takbir atau baru baca Fatihah, namanya musolli. Dia musolli, tapi tidak sholat. Maksud darani sholat menteri batas salah. Nah, saya pertanyaannya gini, ya orang ulama, orang menggawean tenan, maksud itu orang menggawean. Tapi orang menggawean ulama itu jadi apa? Jadi keramat. Ono wong mau duwe sarang sak ini, pas sak bungkus. Ya mungkin yang kejadian. Ya, misalnya kue neng alas duwe mau katok seprapat. Ngaji gini, ngaji gini. Ya nutupi kubul apa? Kubur kok ngaji. Tapi iki relatif Islami, ono wong neng alas namanya. Mau duwe celana seprapat. Ya. Salate iku batal mulai takbir tangko. Ini lho mesti celana wis seprapat. Nak ngene iku cek iso tok kene. Tapi nak rukuk mesti jengking. Lah nak jengking iku mesti
kebuka. Baju fakih apa? Nak sing kebingan wae ekstrem duwe sak. Musane ya jorok-jorok. Jorok berarti alim, apa? Musane ku nek sebab kan mesti ra oleh fikih lamat-lamat ra oleh. Dari jero kudu apa ikholu hasafa apa tidak. Men makto iya pembayang nek ketok barang itu banget. Apa? Kudu detail apa? Detail. Suara-suara, umpamanya bab istinja, bab zina, itu jelas ikhlalul kasafa, au muqti'iha, au qadriyah, min maktu'iha, warga ma'au, berikan. Tapi ngomong alim boleh corak mana, untung alim. Orang alim itu corak, boleh. Untung dipakir alim jadi. Nah sekarang pertanyaannya, ketika dia Allahu Akbar, itu sudah batal apa batalnya nunggu setelah terbukti kebuka orang? Nunggu. Nah pertanyaannya gini, ketika dia niat usolli fardhu zuhri itu atas nama mau apa? Sholat nganti salam apa sholat mau batal? Berarti dia kurang pegawaian. Tapi ulama itu jangan senang gawe apa? Orang itu dilatih senam otak. Makanya dulu itu gojol-gojolkan. Oleh ulama di sana gojol-gojolkan itu lucu. Akhirnya ya satu-satu, hanya mereka podo pinter ya. Ono ulama ini, aku urip itu sok banget. Apa? Nanti tua ya, nanti tua ya. Jadi dikasih kesempatan apik terus. Karena aku dulu di umur panjang. Beramal kuning dunia suwi, apa? Iya, ngamal apik suwi, elek mesin suwi. Jadi akhirnya memang kita panjang umur, kita pendek umur. Jadi lama ini saya lucu. Ya kata tadi apa sudut pandang tadi apa? Sudut pandang. Memang ya. Sekarang misalnya ada jual beli, sudah ijab qabul. Pikirannya ulama kan dua. Ijab qabul itu artinya ada naklul milki. Jadi kalau ijab qabul kelar, maka dengan tradisi naklul milki harusnya milkun itu miliknya mustari. Saya ulang lagi. Ketika ijab qabul dan ada akad khiyar, itu sebetulnya milkun harus milik mustari kan? Karena setelah ijab qabul sah berarti ada naklul milk dan ada peralihan. Maka zaman al khiyar harusnya milik siapa? Mustari. Karena ciri khas ijab qabul kelar adalah naklul milk. Karena menurut saya kalau disuruh milih kualitas kaul sebenarnya tinggi kaul itu lil mustari. Karena apa? Ketika ijab qabul sah maka khasnya adalah naklul milk. Tapi ada yang mengatakan tetap lil baik. Apa artinya naklul milk? Nek inovasi ning gone betul. Ciri utama wong tuku kepentuk barang. Lah barangnya ning tangane kok arane wae mustari. Ya masuk akal. Ya iku ulama. Wah, soalnya stres kita mikir teman-teman. Pokoknya alatnya senam ya. Wes rada cerdas sih. Sabarnya bisa kesama. Yang namanya baik itu kan dimulai dari ijab qabul. Ketika ijab qabul sah itu artinya kan ada naklul milki, peralihan milik. Berarti mabik jadi miliknya mustari, saman jadi miliknya setuju ya? Berarti melihat kaul ini sing kuat adalah kaul nak zaman al khiyar milkul mustari. Karena ketika ijab qabul sah maka harus ada peralihan milik. Tapi nak diwalik cara berpikir diwalik model di pikiran medit. Pikiran medit ngene. Jenenge tuku yo niate untuk barang. Lah barang ngecek ning gone bae, apa artine? Bang. Berarti milkun bil bae. Karena ijab qabul iku mok sarana sing pokoke kan kepengin nyekel barang itu. Ternyata ijek ning bae, ya sudah milkun bil bae. Sono ulama sing mau mikir mauku. Mau padune mau disalahno ya terus menapa? Aku ora seneng ngono mau kok. Sebenarnya apa basul masalah keputusan mau kok. Lah apa ono muktamar, ono pengumuman apa? Diunta ini jumpa pers keputusan Mahkamah Fuqaha NU atau lembaga terjah Muhammadiyah. Keputusan 1 mau kok. 2 mau kok. 3 mau kok dari bro. Lah apa makani wong sampean iki ya hasil apa? Harus diputuskan meskipun ya paradoks sithik-sithik kudu nang. Cuma mau kamu. Nah makanya kita harus mikir seperti itu. Itu kalau terlatih. Makanya tadi saya tanya, ketika seseorang sedang sholat dan belum mengakhiri sholat, jenenge musolli. Musolli artinya wong sing sholat. Wong sing sholat itu maksudnya piye? Wong sholat itu sudah akhiri salam.
Nah, tapi misalnya orang barani sholat, orang nyanyi, orang barani sholat pasti. Namun itu jadi ngopo nak sholat nyanyi. Kita ngasih fatihah orang barani sholat, lebih barani apa itu? Ah jawab. Sedang sholat. Nah iya sedang sholat. Berarti sedang melakukan bagian dari itu. Karena menurut bahasa kan sedang melakukan sesuatu yang bagian dari sholat, tapi belum semua. Bahasa komoner Maka kata Imam Ghazali gini saja, kata Imam Ghazali, sudahlah. Bahasa itu benar tetap bahasa. Kita akan proporsional sesuai uruf apa? Misalnya gini. Bahasa mangan. Ning bab hormat tamu mangan minimal sak piring. Dan misalnya ngomong ngali. Ini anak tamu kok keimangan. Maksudnya ya sak piring, apa? Sak piring. Oh, udah. Tapi ning bab salat, upo sitok ya semangat. Misalnya tab tulus salat bi aklin, ngenteni sak piring kok sak upo. Sak upo. Ya, padha-padha istilah mangan. Bahasa Arabe yo aklun kabeh. Ya tab tulus salat bi aklin, sak upo sak piring? Sak upo. Tapi misalnya apa mulyakno tamu ku akrimi dhaifi bil akli sapa ta sak ya sudah seperti itu sama-sama bahasanya aklun apa ya sudah jadi Imam Ghazali kok ora pinter dhewe makane ra menangin ana goblok-goblok wis rasa terang kok ora pinter dhewe lah Imam Malik misal itu pas yo guru mbek murid bantah-bantah ya perkara ngono jadi misalnya ngene. Tapi gak sudah tersinggung, berarti ngomong didilat wah baik didemek tersinggung. Gak jawab. Apa bodoh tersinggung ya itu? Didemek, apa didilat parah. Kira-kira kemen bacok di cara ngomong dulu. Didilat. Alhamdulillah. Jadi kayak Maliki yo. Jadi cara Imam Malik pikirannya, tapi kalau cuma Maliki yo, mungkin ada sapi yo. Misalnya piring, inak itu maknanya piring atau mangkok. Nabi dawuh ngene, "Dong, nak mangkokmu didilat asu, iku diubah ping 7." Ya to ya, nak ana mangkokmu didilat asu ubah ping 7. Imam Malik pikirane yo didilat. Nak didilat diubah ping 7, tapi nak kesentuh kakinya anjing atau kesentuh tubuhnya anjing ya enggak perlu dibasuh gitu. Nabi ngendikan didilat. Pada Imam Syafi'i gak didilat itu kena. Apa? Kena. Ya didilat itu maknanya kena. Maka ada harus didilat untuk dibasuh gitu. Kena pun dibasuh begitu. Bener. Pertanyaannya ngene, enak ning bab piring. Dari kancaku ngene. Aku Maliki Gus nek iku. Misale ngene. Piring kok didemek badron, aku cek telu mangan tak bar didilat. Rasa asu Gus, apa? Ya saiki ngene, mulai lho. Piye, misale piring berarti cekal salam ke gelem nganggo. Nah berarti dilatih. Jadi dari mana undi, demek kok bodoh. Betul gak? Ekstrim di. Oke sepakat. Tapi nih bab bojo, misalnya gini, badrum ini. Nah, betul itu aja dilatih. Terus dari orang kan mau tak mengut. Kira-kira tetap mangkel lah. Tetap mangkel lah, itu Syafi'i. Bagi orang lain yang punya sentimen hero, didilat, dicekel tetap mangkel. Jadi jangan coba banget. Mana dari Imam Syafi'i ya seorang didilat itu maknanya kecekel, kena. Ya sudah, ya kira-kira perdebatannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya nggak banyak ngaji. Tapi ada tahu mikir, mana ngerti-ngerti Syafi'i Maliki. Tapi ini orang lucu. Lucu ya padahal. Nah, lagi yang lucu, iki rumah nonton aja. Salah dari dong alim kan kepenis malam separuh. Separuh poso orang alim merana perkembangan. Setengah bulan ya. Namaku sebetulnya juk biaya untuk pasanan itu sebagai kan satu nama itu. Di sini waris. Cuma ya, karena ada alim itu mayoritas tenang wae, Pak. Itu kan wong alim meno. Partai pemenang tuh wong alim. Kenapa? Mayoritas tenang. Karena kita mayoritas alaikum bil jamaah. Kembali lagi ke bahasa. Bahasa itu menipu. Makanya orang harus pintar. Maksudnya menipu itu kalau kamu pakai iktimat atau misalnya saya bilang gini. Namuna alias begini muna lapor aku Gus, kulon biasa disadu imuna. Ini kok alumni ini jangan kan? Nah cuma nyadu ibu dulu. Yang sini nyadu menurut bahasa kan pakai kaki. Oke suatu saat bang tahun bujune apa?
Enggak gue suara saat ini gak nyadui nabo ini doni. Tapi jangan larang nyadui. Orang mana tak celuk. Iya nah jare gue saya kira nyadui ibu tenang jangan larang. Tadi model anyar nabo ini doni. Paham ya? Kalau nuruti bahasa itu sah. Karena jarane nyadui birijli. Berarti aku ngelarang nyadui, berarti ngelarang nyadui tapi ngalal no. Nabui tidak nurut bahasa. Apa? Bahasa. Maka bahasa itu menipu kata Imam Ghazali kalau dipakai iklim atau makanya Imam Ghazali kata saya wa ana fi hadal madzhab maliki dalam konteks itu saya maliki meskipun saya respect sama Syafi'i yaitu di kasus man afsada Ramadan bijima'in apa man afsada Ramadan bijima'in itu yang kemarin saya ngomong di kajian pidato di kajian ngisi acara ilmu tentang kajian misalnya gini Nabi kan selalu ngendikan begini ada orang desa lapor ya Rasulullah saya ini rusak kenapa? Karena saya jima istri saya bina hari Ramadan. Kemudian kena kafarah kubro apa? Kafarah kubro yaitu apa? Merdekakan budak atau puasa 6 bulan apa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan sitina apa sitina. Pokoknya berat ya kafarah kubro. Cara pikiran Imam Syafi'i ini kafarah sanksi besar. Sanksi besar hanya khusus orang yang afsada Ramadan bijimai. Ya afsada Ramadan bijimai. Imam Syafi'i hanya mengatakan begitu, hanya jima. Tapi Imam Malik iskalnya begini. Termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad ya balik loh dan ikuti gurunya. Imam Malik karuan rawat coba Imam Syafi'i yang dari gurunya. Imam Ahmad ya rawat Imam Syafi'i karena pikirannya wa yuqasu kulluman afsada Ramadan bimuftirin min ghairi udhrin syar'i. Jadi cara pikiran Imam Malik jam 09.00 kowe tanpa uzur, tanpa sakit terus ngemi, terus rokokan. Ya kena kafarah uzma. Karena sama-sama Pak, ifsadu hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'i yang dianggap pelecehan terhadap Ramadan tanpa uzur syar'i. Tapi misalnya gini, tapi cuma mangan Gus gak jima kan seru jima. Loh memangnya jima kenapa? Jima butuh statusnya mubah apa haram? Mubah, bedanya apa dengan makan? Ini dia zina loh, jima. Jima itu jima butuh statusnya apa salah? Makan juga. Nah, kenapa diberi sanksi seberat itu oleh Rasulullah? Karena had kan menghormati Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, fayuqasu kullu man hadaka hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'i. Jadi cara mazhab Malik potensi kangkang kena kafarah kubro ngeluh sithik muka. Tapi kan ada alasan ini udzur syar'i. Mergo ngeluh wong melarat itu dekati stres. Paham itu apa? Dimaklumi. Nah, lah kayak seperti itu. Makanya pertanyaannya, maknane jima iku iftar min ghairi udhrin apa jima mergo seru karena terkait seks? Ayo. Ya cara Imam Syafi'i ya benar karena di mana-mana hukum jima saya mubah itu beda. Masa mubah itu beda. Karena ya memang beda. Jadi misalnya kayak gini, yang bab haji. Nah cara aku ya bener Imam Syafi'i, saya ini bab haji. Bab haji ketika tahalul awal, semua yang dilarang orang ihram boleh kecuali apa? Jima. Setelah tahalul awal belum tahalul sani. Memang selalu hukumnya itu spesial. Paham ya? Misalnya orang tahalul awal. Halal semua, pakai baju berjahit minyakan kecuali jima. Jadi terus misalnya kau nak alasannya halal terus hukumnya podo, lagi kayak tak berdiri, ngambung bojo halal lah, enggak jawab halal, wajib adus tora. Bosan, saya jima bojo halal tora, halal wajib adus tora. Wajib lah, misalnya kau jadi cara Imam Syafi'i baca kan Pak Malik kamu harus tunggu mau kok no. Cara aku jadi jurine serata rukono. Mereka kira-kira bapak tak tinggal turu. Debatnya Mbak Salam kan mau ngenteni kalah ngono to. Paling kelar loh. Ini dua ulama besar. Karena memang jima itu sana juga. Tapi mamanya dia orang salah. Piye jima itu halal tuh. Kok hukumannya seberat itu? Mereka kan dihormati Ramadan menuhi udhrin. Makanya kalau ada orang makan kok nggak ada udzur ya hukumnya sama. Ya kan jaga minyak apa? Jaga minyak. Makanya bener sobo saya yang alim-alim saya tahu Zainal Abidin wong semua wali-wali. Yang itu yang ditiru Habib Abdul Haddad kemudian terkenal kalau itu makalahnya Abdul Haddad. Ojo delok wong sing ojo delok gede cilike maksiat, tapi delok wong sing mbok maksiat itu so. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kok ngene namun Muna itu melanggar pondok, gak tahu nih pondok setengah tahun. Mangkelo karena pelanggaran ekstrim tahu nih pondok setengah tahun. Terus, tapi kalau hal-hal kecil ya kita itu kecil, apa? Kecil. Tapi misalnya begini, ini hal kecil, tapi kan
Nah, kitab iki tutupno. Kitabku itu gawakno ning dalem. Terus dia ora gelem. Buruk sekali apa enggak? Buruk sekali. Senajan ini barang sepele. Bawa kitab ke dalam itu barang sepele, tapi mun agak menurut itu buruk sekali. Wong kok ora nurut gurune. Sehingga dalam ilmu tasawuf sah saja Allah meletakkan suhtunya untuk dosa yang kecil sekali. Bukan cuma kecil sekali. Karena bagi Allah, ya misalnya bangun itu kan, hak aku tulung tukokno rokok. Senajan rokok barang makruh misalnya. Saya tidak bisa. Loh, mboten nurut. Barang makruh kok disuruh. Tetap buruk sekali. Apa? Tidak nuruti perintah guru itu buruk. Senajan memerintahkan sesuatu yang makruh. Karena wal mukhalafah itu sababul firaq. Makanya dalam ilmu wali wal mukhalafah sababul firaq. Enggak mau tahu penting apa enggak penting. Makanya jangan melihat kamu maksiat besar kecilnya, tapi lihat yang kamu maksiat itu siapa. Paribasane Mbah Mun ngongkon barang ra penting menjadi harus. Karena itu perintah guru. Nah kalau melihat itu, makanya orang-orang tasawuf tidak ada dosa kabeh, tidak ada salah, semua itu pelanggaran, apa? Pelanggaran. Dan itu buruk, apa? Buruk. Orang fikih enggak, orang fikih cara berpikir mungkin gak negara. Ya gede mbek cilik ya, itu gede mbek cilik padha. Apa? Gede. Maka di titelak itu gede mbek cilik. Tapi nak orang tasawuf juga, kamu jangan melihat apa maksiat kecil apa besar. Jadi lihat yang kamu maksiat ini siapa. Makanya kan tidak ada selesainya. Dari Imam Malik mungkin masih orang penting didelok jima orang. Kurang ngajari gitu. Poso-poso kok. Batalo tanpa udur kira-kira gitu cara pikiran Imam Malik. Tapi dari masa aku beda, ya kurang ajar pornografi orang aku beda. Sing kena sanksi mau jima, mereka pornografi bukan nanti terserah. Dari saya juga tak takut ini nopo bah namanya kok nganti. Nah. Bayangkan kalau kamu jadi ulama potan, ya tadi khilaf ada. Kalau melihat baik dan mustari, akadnya dia selesai. Kalau selesai naklul milki. Kalau naklul milki ya sudah miliknya mustari, paham ya? Tapi kalau melihat filosofi, jenenge mustari nganti ngecul duit bentuk barang, ini barangnya orang kecek, ya sudah milikun lil baik, paham ya? Terus orang wong mau mikir, apa? Nganti sego. Rapat ngenteno sego ngopi berokokan. Iku lek ngenteni muni. Aku ora seneng rokok moko. Kowe aja muji moko kowe iki setiap icat buatmu. Ora ora seneng. Agak menangi dhewe no. Gak setuju. Aku mau kudu tegas. Mau keliru ora nabi ya keliru Allah. Kalau eleng-eleng Banafek dalam posisi Banafek kasih. Di antara yang paling saya kenang dari Dewi Banafek itu masalah itu. Banafek itu yang sarang mondok, tapi yang pun sakit ngaji yang sarang mondok. Begamun kan kalau mulang dengan MPS kan bantu. Betul lah rawol. Mondok boleh ilmu kok mulang, tidak usah. Tapi ya aneh. Tapi karena betul lah itu ya senior lah ya. Coba tiru karena betul lah dengan bangun kan ya seangkatan atau sendiri ya salah usul. Aku ya rasa karena nggak punya hak istihad tuh. Nggak cerita itu. Karena untuk dalam malah kon mulang. Lang bang apa jenis latihan kiai kan juga salah. Barang lapor apa? Lapor seorang kiai alim. Lapor kiai alim itu nyongkone kan didukung karena alasan itu orang sering sakit akan mulang ini. Jadi kiai sing alim itu. Ini kira mulang negara mangsa rapati iso wedi salah. Sombong. Kowe ora nabi wedi salah. Wedi salah iku sombong kowe nabi wae ora mungkin salah. Jadi sebetulnya kadang orang ikhtiar itu keangkuhan. Misalnya orang imami wedi salah. Wedi salah artinya kan dia wedi ketidaksempurnaan. Memangnya kayak nabi kok ora potensi. Ya sama salahnya kok ben santai orang nabi kok. Jadi ini dunia ini. Lah iya, kadang-kadang orang ikhtiar itu kan berlebihan. Aku mau mulang wedi salah, mau ngimami wedi salah. Lho wedi salah itu keangkuhan. Karena artinya apa? Kowe wedi salah itu kan ingin sempurna. Ya ingin sempurna itu keangkuhan. Orang nabi kok kepengen sempurna. Akhirnya bahan apa? Oh, bariku mulang, salah aku, serana gue. Wah, cocok. Aku sudah salah kayak iya pantas. Jadi kadang orang ingin sempurna itu keangkuhan. Apa? Keangkuhan. Gue misalnya aku pengen ke Quran itu luwanya, ahli tafsir, ngerti usul fikih. Gue dikasih malaikat kuis guyu kan. Aku ketemu kesepian. Ini pengen sempurna, tapi beda aku. Wah, kalau kepengen ke semondok, sambil waya rapi yo. Waya pulang yo, pulang, waya anak kok ya mati. Yes, malaikat senang itu, wah orang normal. Memangnya calon mujadid tuh kan.
Dan kalau mulang yang dia gede. Salah aku paling orang anti sampret. Dan aku sudah kayak kakean. Kalau ada kitab anggar iso dari blogger salah cetak. Orang gua alasan. Umur itu sunnah. Orang oleh wong terkenal. Dari menutupi ilmu ini benda waduk. Ya oke setuju mengikonil bayang Mustari. Oke sih terus poling. Oke Mustari apa baik? Aja keliru lah Mustari. Mustari apa? Mustari. Pakai Mustari. Iya sebenarnya ini. Nih. Waya surulan hasil apa al-fasu fasa wal ijazatu lan nyidakno bek manane ijazah apa nyidakno bek manane darani tanjis maksud apa ngeplurno apa dadi apa waya surulan hasil apa al-fasu fasa wal ijazatu lan ngolehno bek bilah jen lan lafaz ya dulu kang nunjukno apa ma'alih ing atase fasa lan ijazah ka fasah kulbe warufa fasah tu merusak ingsun al-ba'ang kasbek warofak tulan ngilang ingsun wi angkat wastarja tulan amrih jalu ingsun al-masyi aing mati. Nah, wa fil ijazah lan ing dalem ijazah misale muni asjas dulu. Apa iki tak sidakno wa amde tuhu lan ya tak terus. Nah, nak zaman dhisik wawatul ba'ek lan mati sing didol. Nggih. Lalu kok dhisik misale badrun ada alamat nih salam. Barang pas wae kiar sing arah-arah salam terus siji. Lha iku jenenge apa? Padha karo batal kan? Nggih. Apa? Masalah utang ini, misalnya saya kira agak mungkin orang ngadol amat, kan gak amat, mau bujuk kira apa, orang kan. Misalnya Innova mau wes clear, juga Badrun dimodifikasi, kok gaya sing duwe dimodifikasi. Lah ya wes clear kabeh, juga Badrun Innova itu dibongkar dimodifikasi. Ya itu kan berarti sama dengan fase, karena dia ya tasarruf mulak, dia cara tasarruf kayak hanya pemilik, paham ya? Itu juga dianggap fase. Wa itakuhu lan merdekakno budak. Karena budak pe didol salam wis clear kabeh jebule. Dak te merdeka. Ya wis ra sida kacau kan jenenge. Iku ya faskhon apa? Faskhon ada bi'uhu wa ijaratuhu wa taswijuhu fil asal tadi. Jadi Innova mau wis dilbe salam jebule be batur didol ali. Lah ngedol ali minangka fasih be salam nggih. Utawa disewakno ali berarti minangka fasih be salam. Lah kenapa nyewakno kok ngono Gus? Nyewakno itu kan khas pemilik, paham ya? Berarti dia musjare didol salam, jebule bergaya masih bergaya pemilik. Disewakno diapa-apakno itu dianggap pasrah. Jadi termasuk pasrah kenapa? Begini, bai'uhu wa ijaratuhu wa tasrijuhu fil lawal asahu tekal sing aso ana hadi tasarrufati sak temne ikhlas pira-pira tasarruf nal mustari sange mustari ijazatun minangka ngesahno penjualan atau pembelian ya sesuai penjualan atau pembelian. Untuk waliane ngene, Bro. Ketika Innova iki wis deal, ijabah boleh wae deal. Bareng deal terus Innova diparani salam. Terus pas diparani salam Innovane ning ngarepe Badrun. Mas Ali, Innova ku tak dol kowe. Nah, gaya ngedol kan gaya Malik. Berarti ketika salam ngedol ning Ali berarti selesai hubungannya Ali dan salam dan Badrun. Berarti ijazatul ba'. Karena gaya ngedolu gaya Malik. Jadi mustari padha karo ijazatul ba'. Utawa terus barang ning kono, "Kamu nah, gak tau numpak Innova." Tak sila ya, gowo ning Magelang ben numpak ini. Ono go ziarah Borobudur. Ya ora maknane bahasa Arab Pak Tilek apa? Nah, ziarah Wali Songo yo Milan apa? Ziarah di mana Pak Tilek. Lah sampean ketemu santi-santi Arab nang umum nih. Kodi kang ziarah ikhwan apa? Santi-santi Yaman. Kodi kang ziarah ikhwan. Maknane tile, tapi nang Indonesia ziarah kan ziarah kubur. Lah iya, misalnya Innova karo Badrun. Kamu nak iku. Ngono go. Iku kan gaya Malik. Nah, makanya termasuk ijazatul ba' berarti dia gak ada hak khiyar karena dia tasarruf bergaya Malik. Paham ya? Jadi makanya seperti sing mulai wa ala sahu anna hadi tasarrufat itu apa? Utawa mau wali anus dituku salam berarti amat tuh salam terus mau ambek salam dikeloni ngake batu. Tapi ora oleh ngenteni istibro ketika istibro. Tapi misalnya yo ya tetap bukti ijazah meskipun melanggar. Bukti apa? Meloloskan apa? Meloloskan. Ya anna hadi tasarrufati minal mustari ijazah. Paham ya? Ya itu ya jelas dong sampai disilahno wong disewakno kan gaya pemilik napa? Lah Badrun ya nyatane menengae mergo jane suwekmu kang mbok tuku kowe cek mbok sewakno cek mbok hibahno cek mbok silahno ya ora masalah.
Tapi ini minal mustari, minal ijazah. Ojo ngene bareng istilah munah. Istilah munah sing nyilehno salam. Kang cek tak pikir-pikir bias kowe didang-dideng tak bar. Berarti bukti ijazah kok malah muni cek bobi. Ora oleh. Ya saiki ngene. Wa anal ardh lan sak temen mentokno alal bai wa taqil fihi laisa fasqan minal bai. Wa la ijazatan minal mustari. Wis ardh iku nyakang jenenge ardh iku apa? Nyakang ngene namun dadi iya apa itu loh Innova yang nabi buat tuku. Jadi omongannya ras jelas. Ya Innova mah kan orang ijabah boleh selesai. Terus dari Badrun. Nah kamu nah Innova yang nabi buat tuku. Tapi mau takrif apa? Takrif. Maksudnya takrif itu melamari kayak iya kayak enggak. Kita salah melakukan itu. Ya ini jenenge ras jelas. Ora saudara di fasih. Ya ora saudara di ijazah. Intinya fasih dan ijazah itu kabeh kudu sikap sing nyata. Orang apa? Arti. Paham ya? Kalau bab nikah misalnya apa muktada kan oleh ditakrif tapi gak oleh ditasrih. Wala junaha alaikum bima aradtum bihi min khidmatin aw aqlantum fi anfusikum. Tentu takrif itu beda, kan? Takrif itu beda. Makanya kalau takrif ya sama-sama ndak berstatus fase, ya gak berstatus ijazah. Tapi nak nganti tazwid, ijarah, itu jelas ijazah, no? Ya mau misalnya Badrun mesti lebih salam dibeli kamu didol ali. Badrun didol ali bukti menfasah akad ambek halal. Atau walian salam nih Badrun Innova didolali. Jadi salam tidak dua hak khiyar. Jadi dia ini mengiyakan penjualan tadi dengan